Timnas Malaysia mengalami kejadian tragis pasca kegagalan mereka di beberapa event besar. Beberapa pemain mereka menjadi korban setelah mendapat serangan secara brutal. Faisal Halim menjadi salah satu korban terparah setelah disiram air keras oleh 2 orang oknum. Akibatnya, sang pemain mengalami gangguan saraf otot dan kulit hingga terancam pensiun dini. Tidak hanya itu, Syafiq Rahim menjadi korban terbaru usai mobilnya dirusak oleh orang tak dikenal. Bagaimanakah sikap Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dalam mengatasi hal ini? Hancur lebur di sejumlah kompetisi. Timnas Malaysia bermimpi meraih kejayaan di Piala Asia Qatar lalu. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menargetkan Harimau Malaya untuk bisa masuk ke babak 16 besar. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua FAM yakni Datuk Muhammad Hamidin. Dirinya sebenarnya tidak menargetkan Malaysia untuk meraih target yang begitu tinggi. Jika kita bisa melangkah ke babak 16 besar, itu merupakan bonus bagi kami, kata Ketua FAM. Sayangnya ambisi besar Malaysia harus pupus setelah mereka berakhir di juru kunci grup E. Pasukan negeri jiran harus menelan kekalahan saat berhadapan dengan Yordania dan Bahrain. Akan tetapi Malaysia sempat tampil mengejutkan dengan menahan imbang Korea Selatan. Keberhasilan ini membuat skuad asuhan Kim Pan-gon besar kepala. Skuad Harimau Malaya enggan mengadakan uji coba dengan sesama tim Asia Tenggara. Komentar itu wajar, mengingat Malaysia sedang dalam tren positif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu Harimau Malaya menjadi pemuncak klasemen grup D dengan torehan 6 poin. Kami membutuhkan lawan dari negara Arab untuk mengevaluasi kelemahan. Jika melawan tim Asia Tenggara, kami hanya mengembalikan kebugaran saja, kata Sulaiman. Laga uji coba ini dipersiapkan untuk menghadapi Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, Malaysia kembali meraih hasil buruk kontra Oman. Performa buruk timnas Malaysia merupakan pukulan telak untuk FAM. Sebelumnya, Federasi Malaysia sudah melakukan banyak naturalisasi untuk memperkuat komposisi skuad. Sejak Piala Asia lalu, Harimau Malaya sudah membawa 14 pemain naturalisasi di dalam skuad utama. Sayangnya para pemain yang dimaksud gagal memberikan dampak yang baik bagi tim. Santok Singh selaku mantan pemain timnas Malaysia langsung mengkritik kebijakan FAM. Kami memiliki banyak pemain lokal yang lebih baik daripada pemain asing. Mereka hanya tidak diberikan kesempatan. Naturalisasi itu bodoh, kata Singh. Selain itu, ini juga menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan Indonesia. Skuad Garuda merupakan salah satu tim yang meraih prestasi gemilang dengan pemain naturalisasi. Namun, proyek naturalisasi Indonesia sempat mendapat sindiran dari publik Malaysia. Faktanya, naturalisasi Indonesia tidak membuahkan hasil secara instan bagi sebuah tim sepak bola. Sekali lagi katakan, siapa yang begitu serius untuk mengusulkan naturalisasi? Tulis OneFootball. Media Makan Bola juga sempat mempertanyakan komitmen Nathan Chow-aon. Keseriusan Nathan Chow-aon mulai dipertanyakan. Tulis Makan Bola. Kemarahan pendukung Timnas Malaysia. Hancurnya prestasi Timnas Malaysia di Piala Asia 2023 langsung dikecam banyak pihak. Warga negeri jiran meluapkan amarah mereka atas kegagalan skuad Harimau Malaya. Beberapa pemain timnas Malaysia langsung dihujat karena tampil buruk. Deretan pemain naturalisasi harus rela menjadi samsak kritikan pedas dari netizen Malaysia. Natso Insah, Romel Morales, dan Mohamadu Sumareh dianggap paling pantas disalahkan. Netizen Malaysia menjadikan 3 pemain naturalisasi ini sebagai kambing hitam. Mereka kesal karena para pemain naturalisasi tidak berjuang mati-matian di Piala Asia 2023. Ketiga pemain ini dianggap sudah tidak layak kembali dipanggil skuad Harimau Malaya. Warganet Malaysia juga melayangkan kritik tajam ke pemain lokal seperti Akhya Rashid. Netizen Malaysia kesal melihat rambut sang pemain yang mirip boyband Korea Selatan. Sementara permainan Rashid sama sekali tidak bisa diandalkan timnas Malaysia. Bomber berusia 25 tahun ini gagal mencetak gol untuk skuad Harimau Malaya di Piala Asia 2023. Netizen Malaysia juga membandingkan prestasi skuad Harimau Malaya dengan timnas Indonesia. Mereka iri dengan kehebatan skuad Garuda yang berhasil lolos ke babak 16 besar. Pasukan Shin Taeyong bahkan menampilkan permainan cantik di Piala Asia 2023. Bahkan Kees Sundaresan selaku pundit lokal negeri jiran langsung memuji timnas Indonesia.
Indonesia benar-benar menampilkan performa luar biasa di Piala Asia. Meraih kemenangan, mencetak gol di setiap pertandingan, bisa melawan Irak dan Jepang tanpa rasa takut. Puji pandit Astro Arena ini. Tiba-tiba menyerang pemain sendiri. Puncak kemarahan pendukung Malaysia membuat beberapa pemain Harimau Malaya menjadi korban. Faisal Halim dilaporkan menjadi korban tindak kekerasan dari salah satu oknum. Penyerang milik Selangor FC ini mengalami luka bakar level 2 setelah disiram air keras. Faisal Halim harus menjalani operasi dan dipastikan luka bakarnya meningkat menjadi level 4. Dalam laporan Stadium Astro, Faisal Halim terancam gantung sepatu akibat luka bakar. Faisal Halim beresiko untuk gantung sepatu akibat luka bakarnya dari tindakan penyiraman air keras, kata Zulhemi Zaindal Azam. Seri Syahril Mohtar menjelaskan keterangan dari dokter mengenai luka bakar Faisal Halim. Setelah operasi pertama, dokter spesialis mendeteksi bahwa luka Faisal Halim itu bukan luka bakar tingkat 2, melainkan luka bakar tingkat 4, kata Mohtar. Penyiraman air keras ini bermula ketika Faisal Halim mengunjungi pusat perbelanjaan bersama keluarga. Tiba-tiba 2 orang berboncengan menyiram air keras ke tubuh Faisal Halim. Para petinggi Selangor bekerja sama dengan pihak kepolisian di Raja Malaysia. Selangor FC menangani masalah ini dengan serius dan akan bekerja sama dengan PDRM dan pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan terperinci, tulis keterangan resmi Selangor. Bukan hanya Faisal Halim, nasib apes juga dialami oleh Akhya Rashid. Pemain kelahiran Kedah ini menjadi korban perampokan pada hari Kamis 2 Mei lalu. Kediaman Rashid di Icon Residence dijarah oleh 2 orang perampok pada malam hari. Sang pemain yang baru pulang dari latihan juga dilaporkan sempat dianiaya. 2 perampok memukul Rashid memakai besi di bagian ubun-ubun kepala dan kaki kirinya. Ex-pemain Kedah FA ini sampai harus mendapat 6 jahitan akibat insiden ini. Pihak kepolisian telah membantah rumor kasus Rashid berkaitan dengan insiden Faisal Halim. Sejauh ini, tidak ada hubungan antara kasus Rashid dan Faisal Halim yang disiram cairan asid oleh individu tidak dikenal di sebuah pusat perbelanjaan. Tutur Azil Mohnor selaku Kepala Polisi Daerah Kuala Terengganu. Datuk Stuart Ramalingan juga ikut membantah berbagai rumor miring. CEO Liga Malaysia ini menepis isu kalau 2 insiden ini terjadi karena persaingan Terengganu FC dan Selangor FC. Menurut saya ini adalah kejahatan sosial. Kejadian ini tidak mencoreng citra Malaysian Football League atau MFL. Tegas Datuk Stuart. Namun kasus penyerangan kembali dialami pemain Malaysia lainnya, yaitu Safik Rahim. Mobil milik gelandang Johor Darul Takzim ini tiba-tiba diserang. Kaca belakang mobil Safik pecah akibat serangan dari 2 orang tidak dikenal. Beruntung sang pemain tidak menjadi korban dari penyerangan brutal ini. Kasus penyerangan ini semakin membuat sepak bola Malaysia kacau balau. Haji Hamidin selaku Presiden FAM langsung mengutuk keras serangan mengerikan ini. FAM kesal dan sedih dengan 2 insiden terpisah yang menimpa Akhya Rashid dan Faisal Halim. FAM berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini bisa diadili secepatnya. Dengan kasus serangan brutal kepada para pemain, apakah timnas Malaysia bisa kembali bangkit usai mengalami semua kekacauan ini?